Bagaimana keyakinan orang yang menganggap dirinya, yaitu orang salafi, bahwa apa yang dia kerjakan adalah yang paling benar, sehingga dia menjauhi dan menyalahkan orang yang bukan salafi. Tolong jelaskan dengan dalilnya. Sebelumnya Pak, saya ingin mengkritisi perkataan banyak orang yang mengatakan begini, kamu jangan merasa paling benar. Karena maaf, saya katakan, ucapan ini bertabrakan dengan fitrahnya dia sendiri. Buktikan. Kalau ada orang berkata kepada Bapak, kamu jangan merasa paling benar. Tanya, kamu berkata seperti itu merasa benar kan? Hah? Iya, kalau ada orang berkata kepada Bapak, kamu jangan merasa paling benar. Balikan. Bapak ngomong gitu merasa benar nggak? Benar sih. Ya udah sama aja berarti. Ya kan? Fitrah orang, Pak. Yang kedua, ada nggak sih di dunia yang mengatakan saya paling salah sendiri? Saya paling sesat sendiri. Ada nggak? Fir'aun saja, semua kita yakin. Fir'aun, pentolannya Tauhud ini. Allah mengatakan dalam surat Ghafir, qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Itu Fir'aun ngomongnya begitu Pak. Fir'aun gak ngerasa dirinya sesat. Yang ketiga Pak, orang yang mengatakan jangan merasa paling benar sendiri, pasti kalau diamalkan jadi pelin-pelan. Coba deh, Fatihah sholat Allahu Akbar, kamu letakkan di mana? Di dada, jangan merasa paling benar sendiri ya. Terus gimana dong? Ke bawah. Kok di perut? Jangan merasa paling benar sendiri. Terus yang benar yang mana ini? Ini apa ini? Pasti pelin-pelan Pak, benar Pak. Pelin-pelan. Justru ketika kita merasa benar itulah kita berjalan. Di atas itulah kita berjalan. Kalau ada orang merasa paling benar, tapi hujahnya Al-Quran, hadis, ijma, wajib merasa paling benar. Karena Al-Quran, hadis, dan ijma tidak mungkin salah. Iya tidak? Kalau ada orang merasa paling benar, pas ditanya dalilnya, nggak ada, ini salah. Jadi kalau merasa paling benar, karena adanya hujah, dalil yang sangat kuat dari Al-Quran, hadis, dan ijma, boleh, nggak masalah. Bahkan itu harus, Pak. Karena kebenaran yang hanya berasal dari Allah dan Rasul. Namun, ada permasalahan-permasalahan memang yang tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada ijma juga. Yang ada perselisihan ijtihad para ulama. Contoh misalnya, Imam Syafi'i mewajibkan baca Al-Fatihah di belakang imam. Sementara ulama lain mengatakan tidak wajib. Masing-masing punya hujah. Imam Syafi'i hujahnya dalil hadis, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Imam Ahmad berpendapat dengan berdalil dengan ayat, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Masing-masing punya hujah. Ya sudah, kewajiban kita ikuti saja yang menurut kita kuat tanpa menyesatkan yang lain. Karena itu masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya, betul, kita tidak boleh menyesatkan yang lain, tidak boleh. Karena masalah tidak ada nasnya, ya, tidak ada nas yang sorry. Ya. Dan itu pun telah diucapkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Ibnu Qayyim mengatakan dalam masalah yang hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah yang tidak ada nasnya, tidak boleh kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain, tidak boleh. Kita hanya memilih mana yang paling kuat dalilnya, selesai. Nah, Pak, masalahnya di negeri kita tidak bisa membedakan mana ijtihadiyah, mana yang sudah menjadi apa? Ijma para ulama. Masalah ijtihadiyah terkadang dianggap sebuah keyakinan yang tidak boleh tolak.
Pokoknya kalau kamu nggak kunut, Wahabi. Kunut subuh kan ikhtilaf para ulama. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh apa? Sunnah. Imam Ahmad dan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak syariat, tidak disyariatkan. Abu Hanifah mengatakan bahkan bid'ah. Ikhtilaf para ulama. Ya. Nah inilah Pak. Bahkan yang tukang takdir itu ya, masalah yang sifatnya ijtihadiyah juga sebetulnya. Ya. Mensikapi beberapa yayasan dan yang lainnya. Gak bisa bedakan mana yang sifatnya apa? Itu sudah ijma, mana yang sifatnya ijtihadi. Nah ini Pak, Bapak sekalian pahami ini baik-baik Pak. Ya. Jadi kalau ada orang berkata, itu orang salafi, ya, kok merasa paling benar sendiri? Periksa dulu. Dia merasa paling benar dalam masalah apa? Kalau jelas dalilnya Al-Quran, hadis dan ijma, wajib kita ikuti itu. Karena itu kebenaran yang tidak mungkin, yang tidak boleh diselisih. Tapi kalau itu sifatnya ijtihadi, maka masalah ijtihadiyah kita lihat dalil-dalil setiap pendapat. Kita rajihkan mana yang paling kuat. Nah ini akhi azakumullah ya. Ya, itu batasannya yang harus kita pahami bersama supaya tidak salah di dalam bersikap.